Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya, dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang baik kali ini ya, saya akan memberikan video terbaru untuk kalian semua ya, dimanapun Anda berada. Nah, seperti biasa, pembahasan seputar pinjaman uang online ya, mudah cair pastinya, terbaru di tahun 2022. Nah, di sininya saya akan memberikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini yang aman ya, walaupun nantinya kalian gagal bayar di aplikasi ini. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu status legalitasnya masih ilegal ya, karena aplikasi ini ya belum mengantongi izin resmi dari OJK dan juga belum bergabung di AFPI. Namun walaupun aplikasi ini status legalitasnya masih ilegal sampai detik ini ya, aplikasi ini masih melakukan pencairan baik nasabah baru dan juga nasabah lama. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara mengajukan di aplikasi ini. Nah, oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan aplikasi ini, izinkan terlebih dahulu ya saya menyapa seluruh kru atau penonton setia ya channel ini ya, dan juga para penonton yang masih baru bergabung di channel ini ya. Saya harapkan dan saya doakan semoga kalian semua ya masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, untuk mengajukan di aplikasi ini ya, tentunya ada beberapa persyaratan ya yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Nah, seperti sahabat-sahabat menyiapkan ektp elektronik ya, kemudian sahabat-sahabat sudah berwarga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ya sahabat-sahabat sudah berumur 19 tahun ke atas ya, sudah berumur 19 tahun ke atas, kemudian sahabat-sahabat sudah mempunyai nomor rekening bank ya, dan juga mempunyai nomor handphone yang masih aktif. Nah, dari beberapa persyaratan tersebut ya, di saat sahabat-sahabat sudah lengkap persyaratannya ya, sahabat-sahabat bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk yang legal tentunya di saat sahabat-sahabat gagal bayar di pinjol yang sudah legal, pastinya sahabat-sahabat akan ditagih ya oleh pihak aplikasi, karena di pinjol yang sudah legal tentunya itu ada DC lapangannya. Jadi sahabat-sahabat akan ditagih ya oleh DC lapangan tersebut. Nah, untuk pinjol yang ilegal tentunya juga sahabat-sahabat akan ditagih, namun di situ ya di pinjol yang ilegal tidak ada DC lapangannya. Nah, cara menagihnya di pinjol ilegal, sahabat-sahabat akan diteror ya dengan menggunakan nomor yang sudah didaftarkan ke aplikasi tersebut ya. Kemudian sahabat-sahabat di saat sahabat-sahabat nantinya gagal bayar, maka data-data sahabat-sahabat akan disebarluaskan ya ke seluruh kontak yang ada atau ke seluruh kontak yang sudah diakses oleh aplikasi ini. Nah, itu ya ada dua faktor risiko baik yang ilegal ya maupun yang legal. Nah, kemudian tentunya eh, untuk menjaga keamanan ya sahabat-sahabat, pastinya sahabat-sahabat harus mengamankan data-data sahabat-sahabat ya. Karena di pinjol ilegal itu akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita dan juga akan mengakses seluruh foto atau media yang ada di handphone kita. Nah, pastikan ya, maka dari itu sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat. Karena saya setiap kali membuat video terbaru seputar pinjaman uang online ilegal, saya sudah seringkali mengatakan dan sudah mewanti-wanti harus mengamankan data-data tersebut ya, untuk keamanan data sahabat-sahabat di saat sahabat-sahabat nantinya gagal bayar di pinjol yang ilegal. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat perlu saya sampaikan ya, di saat sahabat-sahabat sering auto ya,
di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol manapun ya. Ini ada beberapa faktor ya sahabat-sahabat yang harus sahabat-sahabat ketahui. Yang pertama yaitu dari usia ya. Nah, jadi yang sudah ditentukan oleh aplikasi ini ya sudah berumur 18 ya atau 19 tahun ke atas. Nah, namun yang di bawah umur 18 ya, walaupun sahabat-sahabat sudah mempunyai EKTP, sahabat-sahabat jangan mengajukan di aplikasi pinjaman uang online. Percuma ya, walaupun kalian ngajukan, pasti tidak akan di-ACC oleh aplikasi manapun. Nah, kemudian ya pastikan sahabat-sahabat untuk di status KTP-nya sudah bekerja ya, karena dengan demikian pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi manapun. Nah, berikutnya yang harus sahabat-sahabat ketahui yaitu faktor atau lokasi ya. Nah, di situ banyak sekali ya, atau yang di daerah tersebut sudah sering kali banyak yang menggunakan pinjol manapun ya, baik yang ilegal maupun yang legal. Namun di daerah tersebut banyak yang gagal bayar bro ya, sehingga di daerah tersebut di blacklist oleh pihak aplikasi, sehingga pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi tersebut. Nah, berikutnya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol manapun, lebih-lebih yang ilegal, pastikan ya sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler pribadi. Jangan menggunakan hotspot ya atau wifi ya, karena itu juga pengaruh faktor atau penyebab pengajuan sahabat-sahabat ditolak oleh aplikasi manapun. Nah, berikutnya sahabat-sahabat ya harus betul-betul memberikan data-data milik sendiri. Nah, seperti rekening bank ya, sahabat-sahabat harus mempunyai sendiri ya, karena di aplikasi manapun ya sahabat-sahabat itu tidak disarankan untuk mengisi data-data orang lain, harus betul-betul mengisi data-data pribadi. Nah, dengan demikian pasti nantinya pengajuan kalian di ACC ya di saat sahabat-sahabat mengisi dengan data-data sebenar-benarnya. Nah, mungkin itu ya beberapa faktor ya penyebab kenapa pengajuan kalian ditolak ya oleh aplikasi manapun. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan, di saat sahabat-sahabat masih punya data fresh ya, artinya yang masih belum pernah meminjam di pinjol manapun, baik yang legal maupun yang ilegal ya, sahabat-sahabat harus mempunyai beberapa rawatan tentunya ya. Nah, seperti di aplikasi Laku-Laku, kemudian Kredivo dan Shopee ya. Nah, di situ nanti sahabat-sahabat setelah nyampe batas waktu pembayaran ya, sahabat-sahabat harus membayarnya, jangan sampai telat bayar dan bahkan jangan sampai gagal bayar ya. Nah, setelah sahabat-sahabat melunasi Laku-Laku, Kredivo dan Shopee ya, sahabat-sahabat langsung meminjam di aplikasi yang sudah UJK. Nah, seperti Rupiah Cepat, kemudian Kredit Pintar dan Easy Cash. Nah, berikutnya sahabat-sahabat terus membayar ya sesuai dengan angsuran yang ada. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat selesai membayar ya, sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi yang sudah legal. Nah, pastikan ya sahabat-sahabat sudah mempunyai rawatan ya di aplikasi yang sudah legal. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol yang ilegal. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Pinjam Now ya, ini aplikasinya. Sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store. Nama aplikasinya yaitu Pinjam Now. Nah, seperti biasa ya sahabat-sahabat, langkah berikutnya akan diarahkan untuk mendaftar ya dengan menggunakan nomor handphone, sehingga nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, sebelum sahabat-sahabat meminjam di aplikasi ini ya, saran saya sahabat-sahabat harus membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu ya di aplikasi ini,
agar sahabat-sahabat lebih yakin dan lebih mantap ya untuk sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini, sehingga nanti sahabat-sahabat di saat mengajukan sahabat-sahabat langsung memprosesnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya aplikasi ini yang menawarkan limit tertinggi mencapai 10 juta bro. Wow, sangat besar sekali ya, dengan tenor waktu yang diberikan 180 hari dan juga bunga minimal ya 0,03% per harinya. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwasanya di aplikasi yang ilegal ya, tentunya tenor yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang ada di beranda ini ya. Maksimalnya tenor yang diberikan hanya 1 minggu ya, atau 7 hari, dan maksimalnya mencapai 10 hari. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan pergi meminjam. Nah, dari sini tentunya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi beberapa informasi ya, seperti sertifikasi identitas, kemudian informasi dasar ya. Nah, kemudian kontak darurat, rekening bank. Nah, untuk sertifikasi identitas ya, seperti biasa sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memfoto KTP ya, bagian depan, kemudian verifikasi wajah ya. Nah, berikutnya yaitu informasi dasar ya, untuk mengisi nama, kemudian nomor NIK, alamat seperti kemudian pendidikan terakhir, agama ya, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu mengisi kontak darurat ya, atau nomor telepon. Nah, pastikan sahabat-sahabat memasukkan di aplikasi ini ya nomornya yang masih aktif, dan jangan sembarangan memasukkan nomor orang lain. Nah, pastikan sahabat-sahabat harus memasukkan nomor pribadi atau punya saudaranya ya, yang sekiranya itu masih ada hubungan keluarga ya. Nah, yang terakhir sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi rekening bank. Nah, pastikan sahabat-sahabat untuk mengisi nama bank dan rekening bank ini ya harus milik sendiri, jangan milik orang lain. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar sesuai dengan perintah aplikasi ini ya, pastikan sahabat-sahabat mengisi beberapa informasi ini ya. Sahabat-sahabat harus memberikan data-data yang bagus, yang benar ya, punya sendiri, jangan menggunakan orang lain. Kemudian sahabat-sahabat harus berlandaskan dengan KTP dan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat. Nah, untuk pengisiannya seperti biasa ya, di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi lainnya, tidak jauh beda ya cara pengisiannya. Yang penting sahabat-sahabat terus ikuti langkah-langkah aplikasi ini ya sampai selesai, dan sahabat-sahabat harus memberikan data-data yang sebenarnya. Dengan demikian saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat nantinya akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, setelah nanti pengajuan sahabat-sahabat di-ACC oleh aplikasi ini ya, maka pihak aplikasi ini ya akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit tutorial ini ya, cara mengajukan di aplikasi ini. Mudah-mudahan video kali ini ya menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya, atau di aplikasi lainnya segera di-ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya bro.